Oke guys, ini cara kita membuat sayat mawar yang sebelumnya sudah kita pangkas. Sekarang kita bersihkan satu persatu agar lebih gampang untuk diaplikasikan ke daun lebarnya. Jadi kita bersihkan yang bawah satu persatu pelan-pelan supaya pucuk yang atas jangan terganggu. Oh ya, ini jenis kelapa hijau yang mungkin kebanyakan digunakan untuk degan ya, untuk obat. Bisa coba buat untuk bonsai karena bentuknya yang memang bagus, tempurungnya yang memang unik. Pelan-pelan ujung perlu ketelitian, jadi kita gunakan media yang memang harus perlu ketelitian. Ini media yang kita gunakan media air supaya tidak mudah stres ya, tidak mudah stres. Oke, udah mulai terlihat rapi, hapus sedikit demi sedikit rapi. Jadi satu, oke, nanti akan lebih terlihat. Nah, ini pengurut dan ujung terakhir kita memang harus belah dulu supaya lebih gampang aplikasikan dalamnya. Titik yang perlu diperhatikan, jangan sampai terkena daun. Dan ya, sudut merah ini kelihatan ujungnya, karena kita akan nanti media yang kita gunakan ini trik matahari, jadi sayuran merah ini harus kena matahari. Nah, sekarang mulai terlihat bagaimana cara pembersihan yang baik. Ini pruning sistem yang sudah saya aplikasikan untuk kelapa hijau. Terlihat jelas dari warna ujungnya yang berwarna pink, rata-rata pink. Bisa lihat secara hati-hati. Perlu diperhatikan juga atas dan bawahnya. Ini jangan sampai terkena sinar matahari langsung, takutnya itu. Dan ini bahan yang lainnya. Tahap pembersihannya juga seperti kita lihat tadi. Kalau memang mengganggu, dua saat ini memang harus kita bersihkan dulu ya, dua saat ini. Akar dua ini memang kita utamakan yang ke bawah karena kita akan buat nanti. Jadi kita boleh dipotong di sini. Kita tinggalkan pongkol yang satu. Ini memang harus kita potong. Perlahan, jangan sampai satu akar buatan yang di bawah ini terganggu. Nah, ini bisa dilihat kalau sudah mendekati 6 bulan atau kurang lebih ya, kurang lebih 5 atau 6 bulanan. Bisa dilihat dari pungkul bawah, atas, bawah. Ini sistem gurita. Rata-rata teman-teman mengatakan ini sistem gurita, rata-rata untuk aplikasikan ke awal, tapi cukup memuaskan. Sedangkan ini sistem baring, kita memang diaplikasikan untuk baring. Dan bisa dilihat dari daun dan bukan hampir 13 bulan. Sedangkan di sebelahnya ini bahan-bahan dasar yang memang sudah kita buat, tapi belum kita pangkas karena kita memang agak mengunci akar. Ini yang hampir berumur 1,5 tahun.
ya 1,5 tahun, jenis kelapa gading yang sudah jadi ya, sudah jadi. Dan memang rata-rata yang menggunakan media tanah dan air itu lebih fokus ke media tanah, tapi kalau untuk akar banyak menggunakan media air, karena media air cepat. Ini mulai pecah daun, ini dasar. Ini cara pembuatan tadi, media untuk gurita, beberapa koleksi yang memang bisa di teman-teman lihat. Tanpa dasar, sebagian yang sudah jadi itu digunakan di beberapa media. Ada yang saya buat langsung dari kelapa, kelas pucuk, tapi banyak juga termasuk koleksi-koleksi bunga yang memang baru belajar. Tapi bisa untuk teman-teman yang ingin belajar dari dasar, jenis-jenis yang kita buat. Ini kita buat untuk koleksi pribadi sih boleh kalau untuk dari kecil, tapi kalau untuk kelas-kelas besar kayaknya masih perlu pembelajaran banyak. Ini orang mengenalnya sebagai beringin Korea. Cukup lama memang, tapi perlu kesabaran. Ada beberapa titik yang harus kita kawinkan. Oke. Lagi waru memang kita buat. Memang agak banyak, sebagian memang menggunakan media-media untuk batang itu memang banyak menggunakan kawat, tapi termasuk asam. Ini asam Jawa yang baru saya buat. Lihat daunnya yang mulai tumbuh. Ini bougainville sudah jadi. Ini berumur lebih dari 3 tahun 4 tahun lebih ya, dan sudah diaplikasikan ke beberapa daun, sudah kita kawinkan. Jadi ada berapa macam warna, ada 7 warna, dari pink, putih, merah darah, sih. Dan ada kemungkinan teman-teman yang ingin belajar ke saya, silahkan hubungi rekan saya. Untuk para pemula, nah, belajar bonsai itu agak perlu kesabaran.